Memikul salib Yesus adalah hal yang harus dimengerti bagi kita orang Kristen. Seorang yang ingin menjadi Kristen dari kepercayaan lain harus siap dengan memikul salib Yesus. Janganlah berpikir kalau masuk Kristen enak dan bisa kaya, serta dapat menikmati segala fasilitas hidup. Pemikiran ini salah besar. Masuk Kristen harus siap menderita dan menanggung segala tekanan dan kebencian dari lingkungan, teman bahkan seisi rumah kita sendiri. Karena Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 10 ayat 34-36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Salib atau penderitaan merupakan jalan yang harus kita tempuh untuk mengikuti Yesus, sebab selama kita hidup di dunia, penderitaan tidaklah sepenuhnya dapat dihindari. Memang ada penderitaan yang datang karena kesalahan sendiri. Tapi ada juga yang bukan kesalahan kita. Juga ada penderitaan yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari panggilan hidup yang kita jalani sebagai pengikut Kristus. Jika kita membunuh, mencuri, korupsi lalu dipenjara, itu bukanlah memikul salib, melainkan kesalahan sendiri. Tetapi jika kita dipecat, dijauhi oleh teman, bahkan sangat sulit mencari pekerjaan karena mengikut Kristus, itu adalah memikul salib. Pendeknya, hidup kita sebagai murid Kristus tidak terlepas dari salib. Karena banyak orang Kristen sekarang berpikiran serba praktis dan cepat berkembang mental untuk menolak segala bentuk ketidaknyamanan. Jika ketidaknyamanan saja ditolak, apalagi penderitaan. Dunia menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihilangkan. Bahkan ada sejumlah orang-orang yang berpendapat bahwa tanda seorang benar-benar dikasihi Tuhan ialah jika ia tidak lagi menderita. Bersaksi di depan jemaat memperoleh berkat jasmani yang banyak, berkhotbah tentang berkat jasmani, dan bersaksi mengikuti Yesus akan diberi banyak kemudahan dan cepat kaya. Ini adalah teologi kemakmuran yang menyesatkan, yang membuat banyak orang Kristen terlena dengan berkat-berkat jasmani saja, tanpa memikirkan berkat rohani. Karena keimanannya sudah dibangun seperti rumah di atas pasir, dan ketika pencobaan datang, akan mengalami kerusakan yang sangat hebat dan hancur lebur. Orang Kristen semacam ini akan selalu menyalahkan Tuhan dan sangat mudah sekali meninggalkan Tuhan. Santo Agustinus mengajarkan adanya dua macam salib yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pertama, salib jasmaniah dan kedua salib yang rohaniah. Salib jasmaniah maksudnya menahan nafsu yang tak teratur, yang berhubungan dengan sentuhan, rasa, penglihatan, dan seterusnya. Sedangkan salib rohani mengajar kita mengendalikan apa-apa yang disukai pikiran kita, dan untuk mengekang dorongan-dorongan yang tak teratur. Biasanya semua ini dapat dilakukan oleh orang Kristen dengan latihan berpuasa. Secara umum kita ketahui bahwa salib itu berkenaan dengan bagaimana mengalahkan kecenderungan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Apa yang sangat menggoda bagi seseorang, bisa jadi tidak terlalu masalah bagi orang lain. Karena setiap orang memiliki kecenderungan masalah dosa yang berbeda. Intinya, kita dapat mengatasi tubuh dan pikiran, untuk dapat mengatasi godaan-godaan yang kita hadapi. Kita pun dapat memperoleh segala karunia berkat rohani, dalam segala macam penderitaan yang dialami. Betapa banyak orang yang disembuhkan dari kesombongan setelah mengalami keterpurukan, entah karena penyakit ataupun berbagai kesulitan hidup. Betapa banyak orang tidak lagi memusatkan pikiran pada kesenangan dunia,
melainkan mensyukuri kehidupan hari demi hari. Setelah pernah melewati masa-masa krisis dalam hidup, betapa banyak orang yang justru mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ketika sedang mengalami penderitaan, dan melalui penderitaan kita dapat belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Sungguh, melalui penderitaan, kita sebenarnya dikuduskan. Kita dilatih untuk tidak menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan, kita menjadi lebih mudah bersandar kepadanya, sebab kita menyadari bahwa apa yang kita capai bukanlah merupakan jerih payah kita sendiri, melainkan rahmat Tuhan yang bekerja di dalam kita. Maka penderitaan adalah semacam partisipasi kita dalam misteri Kristus, yaitu jalan yang menjadikan kita sedikit demi sedikit menyerupai gambaran Kristus. Karena keselamatan yang kita peroleh adalah melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, maka kita mesti mengambil bagian dalam sengsaranya, agar dapat memperoleh keselamatan itu. Jadilah orang Kristen yang tulus, yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus tanpa motivasi tertentu. Sehingga jika badai topan datang menerpa, kita bukan meninggalkan Tuhan, melainkan semakin dekat kepadanya, karena dapat merasakan penyertaannya dalam penderitaan kita. Inilah firman Tuhan dari Nabi Habakuk, bagi semua orang yang mengasihi Dia dalam memikul salib Kristus untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.